Hai para saudara's, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Chow Feng yang sampai di pavilion Kunfang untuk mencari keberadaan Qiu Yunhai demi balas dendam. Namun pasukan di sana tidak ingin memberitahukan keberadaannya sehingga pertarungan singkat pun terjadi. Dikarenakan takut dibunuh oleh Chow Feng, pemilik pavilion pun memberitahukan keberadaannya, yang dimana saat ini Qiu Yunhai berada di Wisma Gunung Yunhai yang lokasinya 25 km dari kota ini. Dan ketika mereka akan pergi ke Wisma Gunung Yunhai, seketika Chow Feng meminta kakak seperguruannya untuk kembali ke Pulau Persik karena perjalanan ini sangatlah berbahaya dan ia tidak ingin menyusahkannya. Namun Xuan Feng tetap akan ikut dengannya karena ia juga tidak akan membiarkan Chow Feng pergi sendirian begitu saja. Supaya tidak menghabiskan banyak waktu, mereka pun menggunakan kuda untuk pergi ke sana. Namun kuda milik Xuan Feng tiba-tiba tidak mau berlari dan ternyata itu disengaja oleh Chow Feng supaya Xuan Feng tidak ikut pergi ke sana. Setelah sampai di Wisma Gunung Yunhai, satu persatu pasukan di sana berhasil dikalahkan olehnya dengan mudahnya. Namun tidak dengan Qiu Yunhai yang bela dirinya masih jauh di atasnya, sehingga Chow Feng kalah dengan keadaan terluka parah. Bahkan Chow Feng juga terkena sebuah racun mematikan darinya, yang dimana racun tersebut akan semakin parah jika Chow Feng menggunakan tenaga dalamnya. Dan ketika Chow Feng akan dibunuh, tiba-tiba ada serangan dari luar, yang ternyata itu adalah Xuan Feng yang langsung membawa Chow Feng pergi dari sana. Chow Feng lalu dibawa ke sebuah tempat tabur penghuni dan memberikan pil giok 9 bunga supaya bisa menekan racun di dalam tubuhnya. Di sana Chow Feng meminta maaf kepada Xuan Feng karena ia yang terlalu keras kepala sehingga membuat Xuan Feng terlibat dalam masalah ini. Ia melakukan ini demi balas dendam karena Qiu Yunhai telah membunuh seluruh keluarganya sehingga ia kehilangan segalanya. Ia kira dengan berlatih setiap hari dan memiliki bela diri bisa membunuhnya. Namun nyatanya bela diri yang selama ini ia kuasai ternyata di hadapannya bukanlah apa-apa. Walaupun saat ini ia kalah dan meridian di dalam tubuhnya sudah putus, namun selagi ia masih hidup, ia akan kembali berlatih. Dengan waktu yang sama, mereka yang sedang berada di penginapan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Guizhou. Di malam itu, Wang Yaoxi juga mendapatkan kabar bahagia karena saat ini istrinya sedang mengandung anaknya. Dan di keesokan harinya, mereka yang sedang melanjutkan perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan Zhao Botong yang dikenal di dunia persilatan sebagai si bocah tua nakal. Walaupun usianya sudah tua, namun tingkah lakunya seperti seorang bocah. Setelah Zhao Botong mengetahui jika mereka akan pergi ke kota Guizhou, di saat itu juga ia menawarkan mereka untuk singgah sebentar di rumahnya.
Dan dikarenakan Nyonya Feng Heng mengetahui jika Zhao Botong memiliki kitab 9 yin, seketika ia pun ingin melihat isi dari kitab tersebut. Oleh karena itu ia memancingnya untuk mengajaknya bertaruh. Jika Zhao Botong bisa melepaskan 9 cincin berantai ini dalam waktu 5 menit, maka Zhao Botong akan mendapatkan zirah, landak peninggalan nenek moyangnya. Namun jika Zhao Botong kalah, maka Zhao Botong harus mengizinkan ia membaca isi dari kitab tersebut. Feng Heng yang berhasil menang. Dengan segera ia pun menghafal isi dari kitab tersebut dengan cepat. Yang pada awalnya Feng Heng hanya bercanda jika kitab 9 yin yang dimiliki Zhao Botong adalah palsu. Namun dikarenakan Zhao Botong seperti anak-anak, Zhao Botong justru menanggapinya dengan serius sehingga ia membakar kitab itu dan pergi dari sana. Wang Yaoxi lalu menemui istrinya, namun tiba-tiba racun yinnya kembali kambuh. Setelah sadar, Feng Heng merasa aneh kenapa racun yin masih belum hilang, padahal ia sudah meminum ramuan dari bunga rabuk. Wang Yaoxi pun memberitahukannya jika bunga rabuk memang mengatasi segala racun, namun bunga tersebut tidak bisa menghilangkan racun sampai akarnya. Mendengar hal itu, Feng Heng pun begitu terkejut sehingga ia mengajak suaminya itu untuk pulang. Namun setelah sampai di rumah, Wang Yaoxi begitu terkejut setelah mendapatkan laporan dari para muridnya jika Xuan Feng dan Chao Feng telah pergi dari pulau ini sejak sang guru meninggalkan pulau tersebut. Dan tak lama setelah itu, Xuan Feng pun akhirnya kembali dengan membawa Chao Feng yang keadaannya sudah sekarat. Dengan rasa kesal, pada awalnya sang guru tidak ingin menyelamatkan Chao Feng karena mereka berdua sudah melanggar perintahnya untuk tidak keluar dari pulau ini. Namun dikarenakan Chao Feng juga merupakan muridnya, Wang Yaoxi terpaksa mengecek keadaannya dan begitu terkejut setelah mengetahui jika seluruh meridian di dalam tubuh Chao Feng sudah terputus, yang mengakibatkan kakinya lumpuh dan tidak bisa bela diri lagi. Singkatnya esok hari pun tiba. Chao Feng yang sudah sadar dari pingsannya, kini hanya perasaan menyesal yang tertanam di dalam hatinya setelah mengetahui jika ia lumpuh dan tidak bisa bela diri lagi. Namun Nyonya Feng Heng mencoba menenangkannya karena mereka juga sedang mencari cara supaya Chao Feng bisa kembali normal. Demi bisa berdiri lagi, mereka tidak hanya membuat ramuan obat untuk menghilangkan rasa sakit dari dalam, namun mereka juga membuat kursi roda dan alat bantu lainnya untuk Chao Feng. Hari demi hari Chao Feng terus berlatih supaya ia bisa berjalan normal kembali. Di saat ia berada di tengah hutan, Chao Feng tak sengaja mendengar pembicaraan antara gurunya dan Nyonya Feng Heng, yang dimana Nyonya Feng Heng yang berhasil menghafal kitab 9 yin dan menulis ulang isi dari kitab tersebut, meminta suaminya itu untuk menggunakan kitab 9 yin yang bisa menekan teknik batin membaranya. Bahkan di dalamnya juga terdapat bab penempaan tulang dan meridian yang bisa menolong Chao Feng. Namun alasan itu Wang Yaoxi tetap menolak dengan mengatakan setelah peristiwa di Gunung Hua, kitab ini telah diserahkan kepada Wang Chongyang dan dia tidak akan membacanya. Walaupun Wang Chongyang sudah tiada dan kitab tersebut bisa menyelamatkan nyawanya untuk menekan teknik batin membaranya, namun janji tetaplah janji dan dia tidak ingin mengingkari janji tersebut. Wang Yaoxi yang terus dipaksa oleh istrinya untuk mempelajari kitab 9 yin. Dengan terpaksa ia pun sedikit membuka isi dari kitab tersebut. Setelah membacanya, ternyata kitab 9 yin terbagi menjadi 2 jilid. Yang dihafalkan oleh istrinya itu jilid kedua yang mencatat segala jurus bela diri. Tanpa teknik dasar dari jilid pertama, siapapun itu tidak boleh mempelajarinya. Walaupun jilid kedua ini bisa menyembuhkan kakinya Chao Feng, namun tanpa latihan teknik dasar dari jilid pertama, maka orang yang menggunakan jurus tersebut menyebabkan aliran energi dan darahnya akan terbalik yang membuat tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Di waktu yang sama, mereka yang sedang berlatih bela diri, sementara Chao Feng hanya bisa berdiam diri melihat mereka.
Chao Feng lalu menemui gurunya untuk meminta bantuannya dalam menyembuhkan kakinya supaya ia bisa berjalan kembali, karena sebelumnya ia mendengar pembicaraan sang guru bersama Nyonya Feng Heng. Jika kitab 9 yin terdapat bab penempaan tulang dan meridian yang bisa menyembuhkan kakinya, namun di sana sang guru justru meminta Chao Feng untuk tidak membahas kitab itu lagi. Chao Feng yang kecewa terhadap gurunya. Di tengah jalan ia tak sengaja mendengar percakapan dari kakak seperguruannya. Jika mereka mendapatkan informasi bahwa makam orang tuanya Chao Feng telah dihancurkan oleh Qiu Yunhai, yang membuat dendam Chao Feng semakin membara dan semakin ingin mempelajari kitab 9 yin. Chao Feng yang mengetahui percakapan mereka tentang kitab 9 yin meminta ia untuk mengajarinya kitab tersebut, dan walaupun ia bisa mengajarinya, namun itu hanya akan mencelakai Chao Feng karena saat ini mereka hanya memiliki kitab 9 yin jilid kedua yang menyebabkan orang yang mempelajari kitab tersebut akan kerasukan. Karena ingin mengetahui tentang kitab 9 yin, Chao Feng lalu bertanya kepada Xuan Feng tentang kitab tersebut. Xuan Feng pun menjelaskan jika orang yang mempelajari kitab 9 yin, maka orang itu tidak akan terkalahkan. Karena dulu di Gunung Hua, para pendekar tinggi berkumpul hanya demi mendapatkan kitab tersebut. Chao Feng pun lalu memberitahukannya jika isi dari kitab 9 yin bukan hanya tentang jurus bela diri saja, namun juga bisa membentuk kembali meridian seseorang. Dan kitab itu kini berada di tangan sang guru yang disembunyikannya di dalam goa, sehingga saat ini ia berencana untuk mengambil kitab 9 yin secara diam-diam. Xuan Feng lalu menjelaskan jika kitab tersebut pernah menyebabkan pertumpahan darah di dunia persilatan, yang mungkin saja guru mereka menolak mengajari Chao Feng karena memiliki sebuah alasan, sehingga ia memintanya untuk bersabar dan pastinya ia akan mencari cara lain untuk menyembuhkan kakinya itu. Namun apapun alasannya, Chao Feng tetap akan mempelajari kitab tersebut dan meminta bantuan Xuan Feng untuk mengambilnya di dalam goa. Xuan Feng yang tidak ingin mengkhianati sang guru, ia pun menolak permintaan Chao Feng dan langsung pergi dari sana. Chao Feng yang sudah putus asa karena semua orang terdekatnya tidak mau membantunya, dengan terpaksa ia pun akan melompat dari tebing ini daripada ia harus menderita seumur hidup karena tidak bisa balas dendam untuk keluarganya. Dan Xuan Feng yang menyadari hal itu langsung menyelamatkannya. Dikarenakan mencuri kitab sama dengan mengkhianati perguruan, pastinya sang guru tidak akan memaafkan mereka berdua. Oleh karena itu mereka harus pergi dari pulau ini setelah mendapatkan kitab tersebut. Kemudian di keesokan harinya, demi rencananya berhasil, Chao Feng menemui Mian Feng yang ahli dalam membuat obat dan racun. Di sana ia meminta kepadanya untuk memberikan ia obat bius yang tanpa disadari oleh lawan, karena itu sangat berguna dengan keadaan ia yang seperti ini. Mian Feng yang sama sekali tidak mencurigainya, ia pun memberikan obat bius tersebut, yang dimana obat bius itu membuat lawan pingsan selama 2 jam. Setelah itu Chao Feng menemui Mo Feng yang telah selesai membuat alat bantu untuk ia berjalan. Begitupun dengan Mian Feng yang juga menemui Liang Feng yang merupakan kakak pertama untuk memperbaiki kapal mereka dengan alasan supaya ia bisa mengajak Chao Feng untuk memancing di tengah laut. Liang Feng yang juga tidak menyadari rencananya, dengan sukarela ia pun akan memperbaiki kapal tersebut. Demi bisa mendapatkan kitab yang berada di dalam goa, Chao Feng juga meminta kepada Cheng Feng yang merupakan kakak keempat untuk memberikan ia peta pulau Persik ini. Demi rencananya berhasil, siang dan malam Chao Feng terus belajar berjalan dengan menggunakan alat bantu yang dibuat oleh Mo Feng. Dan setelah 1 minggu berlalu, akhirnya ia pun berhasil membiasakan menggunakan alat bantu tersebut sehingga ia bisa berjalan kembali tanpa bantuan tongkat. Hingga di keesokan harinya, hari ini merupakan hari kelahiran Nyonya Feng Heng, yang dimana mereka akan merayakannya dengan makan dan minum bersama sebagai bentuk penghormatan mereka kepada sang guru. Demi rencananya berhasil, Chao Feng akan memberikan obat bius ini kepada mereka supaya ia bisa mendapatkan kitab 9 yin dan pergi dari pulau ini. Satu persatu arak yang sudah dicampur dengan obat bius dituangkan ke dalam cangkir mereka.
Pada awalnya Xuan Feng tidak ingin melakukan hal tersebut, namun di sisi itu ia juga merasa kasihan terhadap Chao Feng yang hidupnya sangat menderita. 沐风，你喝的是酒吗？ Setelah diminum, mereka pun seketika pingsan di tempat. Dikarenakan obat bius itu hanya bisa bertahan 2 jam, Chao Feng dan Xuan Feng dengan segera pergi menuju goa tersebut walaupun mereka sudah memiliki peta. Namun di sisi itu mereka juga harus berhati-hati karena di setiap perjalanan terdapat mekanisme yang dibuat oleh sang guru. Dikarenakan ini merupakan pelanggaran berat, Xuan Feng meminta Chao Feng untuk berpikir kembali. Namun Chao Feng yang memiliki ambisi untuk balas dendam tanpa memikirkan resikonya, ia pun mengambil kitab 9 yin tersebut dan pergi dari pulau ini. Singkatnya setelah 2 jam kemudian, efek dari bius itu pun sudah berakhir yang membuat sang guru dan para murid lainnya begitu terkejut ketika mengetahui jika ini merupakan perbuatan dari Chao Feng bersama Xuan Feng demi mencuri kitab 9 yin. Namun di atas kepanikan mereka, Ketua Sue yang ternyata belumlah mati muncul di hadapan mereka, dan bahkan Ketua Sue juga memberikan sebuah racun pengendali pikiran ketika mereka pingsan supaya mereka saling membunuh satu sama lainnya. Dan ketika Wang Yaoxi akan membunuh istrinya sendiri, seketika ia berhasil memusnahkan racun pengendali tersebut sehingga ia sadar kembali dan membunuh Ketua Sue. Mereka yang terluka parah meminta maaf kepada sang guru atas kekacauan ini. Namun sang guru yang sangat marah langsung meninggalkan mereka yang terluka parah karena sang guru menganggap kalau mereka telah membantu Chao Feng dan Xuan Feng untuk mencuri kitab 9 yin. Di sana para murid meminta tolong kepada Honggu untuk menjelaskan atas kesalahpahaman ini. Dikarenakan walaupun mereka membantu Chao Feng dan Xuan Feng, namun mereka hanya berniat membantu dan tidak mengetahui maksud tujuan Chao Feng dan Xuan Feng yang akan mencuri kitab 9 yin. Setelah itu Honggu pun menemui sang guru dan menjelaskan itu semua karena saat ini para muridnya sedang terluka parah. Namun apapun alasannya, sang guru tidak ingin memaafkan mereka dan meminta Honggu untuk mengusir mereka dengan meninggalkan pulau Persik ini. Honggu kemudian menemui mereka kembali dan menceritakan itu semua yang membuat mereka begitu bersedih karena mereka tidak tahu harus kemana mereka pergi selain di sini. Kembali kepada mereka yang singgah di sebuah tempat tak berpenghuni, yang dimana dulunya tempat tersebut milik tetua keluarga Xuan Feng. Tempat ini begitu sunyi dan sepi sehingga tidak akan ada yang mengganggu latihan mereka. Namun ketika Xuan Feng membaca isi dari kitab 9 yin tersebut, Xuan Feng pun menyadari jika seharusnya kitab ini memiliki 2 jilid, jilid pertama dan jilid kedua. Jilid pertama mengajari tentang teknik dasar tenaga dalam, sedangkan jilid yang kedua tentang jurus bela diri. Dan yang mereka pegang ini merupakan jilid kedua. Jika jilid pertama tidak ada, maka jilid kedua pun tidak bisa mereka pelajari. Dan alasan itulah kenapa sang guru tidak mau membantu dan memberikan kitab 9 yin kepada Chao Feng. Namun Chao Feng yang memiliki ambisi untuk balas dendam, ia pun memaksa mempelajari isi dari kitab tersebut tanpa teknik dasar tenaga dalam, dan tiba-tiba ia pun muntah darah. Di keesokan harinya, terlihat Xuan Feng yang mencoba mempelajari isi dari kitab 9 yin. Namun sebelum mempelajarinya, ia harus memakan obat arsenik terlebih dahulu, ramuan obat yang bisa meningkatkan tenaga dalam seseorang supaya tubuhnya tidak terluka. Terlihat hari demi hari ia mempelajari tanpa memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Walaupun ia sudah memakan obat arsenik sebelum melakukan latihan, namun tetap saja tenaga dalamnya tidak cukup untuk menekan jurus yang ia pelajari ini. Chao Feng yang mengetahui hal itu begitu marah kepadanya karena jika terus dilakukan maka Xuan Feng akan kehilangan nyawa. Oleh karena itu ia memintanya untuk mengajari jurus tersebut dan belajar bersama-sama.
Sementara di sisi lain, terlihat Wang Yaoxi yang sedang bersedih karena istrinya telah meninggal dunia setelah melahirkan anaknya. Kembali kepada mereka yang berhasil membuat Chao Feng bisa jalan kembali tanpa bantuan alat apapun. Bahkan Chao Feng juga bisa menggunakan jurus yang sebelumnya ia pelajari dari Pulau Persik. 练起来最快。 Setelah Chao Feng kembali seperti semula, hari ini mereka akan mempelajari teknik bela diri yang lebih dalam lagi. Di antaranya adalah cakar tulang puli 9 yin, telapak penghancur hati, dan cambuk ular putih. Ketiga ilmu bela diri tersebut tidak memerlukan fondasi tenaga dalam, sehingga ilmu yang paling cepat untuk dilatih. Namun untuk melatih ketiga ilmu ini perlu menggunakan metode khusus, sehingga Xuan Feng akan membawanya ke sebuah tempat. Di dalam kitab tertulis, untuk melatih cakar tulang putih 9 yin, orang tersebut harus menyalurkan tenaga dalam ke 10 jarinya dengan cara berlatih mencengkram benda keras, dan tengkorak merupakan benda yang terbaik untuk latihannya. Setelah beberapa hari kemudian mereka berlatih, tiba-tiba mereka kedatangan tempat pendekar bayaran yang diutus oleh Qiu Yunhai untuk membunuh mereka berdua yang kini sudah diketahui keberadaannya. Setelah pertarungan tersebut, Chao Feng merasa heran kenapa jurus cakar tulang putih 9 yin miliknya tidak bisa menghancurkan kepala lawan. Padahal ketika berlatih ia berhasil menghancurkan tengkorak. Xuan Feng yang menyadari jika tengkorak hanyalah sebuah benda mati, sedangkan manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki tenaga dalam, sehingga cakar tulang putih 9 yin milik Chao Feng yang belum sempurna belum bisa menghancurkannya. Maka dari itu ia meminta Chao Feng untuk bersabar dan terus berlatih dalam meningkatkan jurusnya tersebut. 不如我带你出去散散心。 Singkatnya, setelah beberapa bulan bersama-sama, membuat hati mereka memiliki perasaan yang sama. Namun setelah Xuan Feng melihat sebuah simbol klannya di depan pintu mereka, dengan segera ia pun langsung menemui orang tersebut, dan hal itu pun disadari oleh Chao Feng. 别来无恙。 Orang itu merupakan sepupunya Xuan Feng yang berasal dari klan Chen bernama Zihe, yang kedatangannya ke sana untuk memberitahukan Xuan Feng jika ketua klan mereka yang merupakan ayahnya sendiri sudah mengetahui Xuan Feng yang telah keluar dari Pulau Persik dan mengkhianati gurunya sendiri dengan mencuri kitab 9 yin. Oleh karena itu, ketua klan meminta Xuan Feng untuk memberikan kitab tersebut. Jika tidak, maka Xuan Feng dianggap sebagai pengkhianat. Mendengar hal itu, Xuan Feng pun meminta waktu untuk memikirkan ini semua. Xuan Feng yang kini sedang bimbang antara pergi meninggalkan Chao Feng dan mengambil kitab tersebut atau tetap bersama dengannya. 山花开。 Chao Feng yang sudah mengetahui itu semua dengan perasaan bersedih, ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Xuan Feng yang selama ini sudah membantunya. Tanpa Xuan Feng, ia tidak mungkin mendapatkan kitab 9 yin, tidak bisa berjalan lagi, dan juga tidak akan mampu menguasai cakar tulang putih 9 yin walaupun sampai saat ini masih belum sempurna. Besok merupakan hari yang ditunggu-tunggu untuk balas dendam membunuh Qiu Yunhai, dan ia meminta Xuan Feng untuk tidak ikut karena semua bantuannya sudah cukup sampai hari ini, sehingga ia tidak ingin Xuan Feng menemaninya lagi, yang membuat Xuan Feng begitu bersedih mendengarnya karena pengorbanan selama ini hanya demi Chao Feng, sehingga Xuan Feng pun meminum arak sampai mabuk dan tak sadarkan diri. Setelah beberapa jam kemudian, Zihe datang dengan 2 pengawalnya untuk meminta Chao Feng memberikan kitab 9 yin tersebut. Tidak hanya mereka bertiga, ternyata Qiaoxi juga ada di sana. Chao Feng yang mengetahui jika klan Chen telah bersekongkol dengan ketua Qiu Yunhai, seketika api balas dendamnya pun semakin membara, sehingga ia tidak akan memaafkan mereka. Di tengah pertarungan, Xuan Feng pun datang untuk membantu Chao Feng. Namun ketika Chao Feng ingin membunuh Zihe, seketika Xuan Feng menghentikannya, sehingga kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka berdua.
Dan ketika Chao Feng lengah, tiba-tiba Kiao Xi pun menyerang. Namun serangan itu berhasil dihentikannya. Chao Feng yang dipenuhi oleh dendam, ia langsung menyerang dengan menggunakan jurus cakar tulang putih 9 yen, sehingga Kiao Xi pun mati di tangannya. Yang artinya kini Chao Feng berhasil menguasai jurus tersebut dengan sempurna. Sebelum esok hari mereka berangkat ke Wisma Gunung Yunhai untuk balas dendam, mereka pun harus meminum arak terlebih dahulu untuk merayakan keberhasilan perjuangan mereka, yang akhirnya berhasil membuat Chao Feng bisa menguasai salah satu jurus dari kitab 9 yen. Di keesokan harinya, di Wisma Gunung Yunhai, Qiu Yunhai yang merupakan ketua Wisma telah mengundang para pendekar dunia persilatan untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Namun salah satu ketua sekte di sana membantah pernyataan tentang mereka yang merupakan seorang pendekar, karena mereka hanyalah pemberontak dan para bandit yang sedang berkumpul yang selalu menindas rakyat. Dan seketika ia pun langsung dibunuh. Ketika mereka akan bersulang, tiba-tiba Chao Feng dan Xuan Feng pun datang untuk balas dendam. Hingga pada akhirnya Chao Feng pun berhasil membunuh Qiu Yunhai di tangannya. Mengetahui Chao Feng dan Xuan Feng menggunakan jurus dari kitab 9 yen, orang-orang di sana pun langsung pergi dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu, adik dan kakak seperguruannya pun datang, yang kedatangan mereka karena ingin menjelaskan sesuatu kepadanya jika kaki dan tubuh mereka yang cacat ini akibat perbuatan dari Chao Feng dan Xuan Feng yang di saat itu telah memberikan obat bius kepada mereka. Sehingga ketua Sue yang ingin balas dendam dengan melihat keadaan mereka pingsan, ketua Sue pun memanfaatkan hal tersebut dengan memberikan obat pengendali kepada mereka, sehingga mereka dikendalikan olehnya dan saling bertarung satu sama lain. Bahkan tidak hanya itu, akibat Chao Feng dan Xuan Feng mencuri kitab 9 yen, Nyonya Feng Heng meninggal dunia setelah melahirkan. Mendengar hal tersebut membuat Chao Feng dan Xuan Feng begitu bersedih. Setelah itu mereka pun kembali ke Pulau Persik. Dan Chao Feng pun datang ke makam Nyonya Feng Heng. Di sana ia meminta maaf atas semua yang terjadi. Tak lama kemudian ia mendengar ada seseorang yang datang, yang ternyata itu adalah gurunya. Walaupun istrinya sudah lama tiada, namun sang guru tetap mencintainya. Setiap manusia selalu menginginkan sesuatu yang tidak dimilikinya, namun di saat sudah memilikinya, malah tidak dihargai olehnya. Sampai akhirnya paham dan sadar jika semua tidak akan bisa diperbaiki lagi. Kini hanya penyesalan yang didapat oleh Chao Feng. Jika waktu bisa terulang kembali, ia berharap mereka tidak pernah bertemu dengannya lagi. Karena akibat ia yang memiliki ambisi untuk balas dendam, membuat keluarga Pulau Bunga Persik hancur dalam kesedihan. Setelah mereka meninggalkan pulau tersebut dan singgah sebentar di tengah hutan, seketika mereka kedatangan para pendekar dari salah satu sekte yang ingin membunuh mereka berdua, yang dianggap telah mengacaukan dunia persilatan. Mereka yang berhasil mengalahkan sekte tersebut, namun di sisi itu mereka juga terluka parah. Di sana Chao Feng mengajak Xuan Feng untuk pergi dari tempat ini, karena semakin jauh mereka meninggalkan tempat ini maka semakin baik juga untuk mereka. Dan singkatnya 1 tahun kemudian, mereka yang kini berada di Gunung Utara menjelajahi setiap wilayah dan bertemu dengan orang-orang yang menganggap mereka keluarga. Di malam itu, mereka pun menghadiri acara pernikahan di salah satu suku di wilayah tersebut dalam keadaan tenang dan damai. Sesaat mereka pun melupakan akan masa lalu mereka.
Bahkan di sana Chao Feng mendapatkan sebuah topi yang dimana jika topi tersebut dipakai oleh pria yang disukainya, maka itu menandakan Chao Feng yang ingin dinikahi olehnya. Dan dengan segera Chao Feng pun memakai topi tersebut kepada Xuan Feng. Di malam itulah, dengan janji suci yang disaksikan oleh langit dan bumi, mereka pun berjanji saling mencintai dengan tulus dan selalu bersama-sama untuk menjadi sepasang suami istri. Namun kebahagiaan itu hanyalah sesaat, karena di malam nanti mereka akan pergi ke puncak gunung untuk melihat bulan purnama, yang dimana di saat itu para pendekar juga sedang mencari keberadaan mereka berdua yang dianggap telah mengacaukan dunia persilatan. Chao Feng yang datang lebih dulu ke tempat tersebut. Tiba-tiba para pendekar itu pun datang, yang ternyata dari salah satu pendekar itu ingin membalas dendam kepada Chao Feng yang sebelumnya telah membunuh kakak kandungnya. Chao Feng yang terluka parah, lalu Xuan Feng datang untuk menyelamatkannya. Xuan Feng yang tidak sanggup melawan mereka, sesaat ia menyandra anak kecil yang ada di sana. Namun tiba-tiba anak kecil tersebut membawa senjata dan langsung menyerangnya, yang membuat Xuan Feng terluka parah. Di dalam keadaan sekarat itulah, Xuan Feng pun meminta maaf kepada Chao Feng karena ia yang tidak bisa menemaninya lagi. Dan setelah itu, ia pun meninggal dunia, yang membuat Chao Feng begitu bersedih. Chao Feng yang dipenuhi dengan dendam. Di sana ia mempelajari semua jurus dari kitab 9 yin tanpa ilmu dasar, sehingga ia pun dianggap sebagai pendekar sesat oleh dunia persilatan. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundades.